Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa zid wa an'im ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, ikhwani wa akhwati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Kembali kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jal karena pada malam hari ini Allah kembali mengumpulkan kita di dalam rumah Allah ini untuk melaksanakan kewajiban kita. Alhamdulillah kita sama-sama telah menunaikan salat maghrib berjamaah. Kemudian salat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga salawat dan salam selalu Allah curahkan kepada Nabi besar Muhammad, keluarganya dan para sahabatnya ridwanullah alaihim ajmain. Semoga Allah meridhai mereka bersama. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu sidang jemaah maghrib rahimakumullah. Kita kembali melanjutkan pembahasan kita dari pembacaan kitab Syarh Al-Usul Al-Thalathah yang ditulis matannya oleh Syekh Muhammad Ibnu Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullahu ta'ala warah, yang mana matan kitab ini ditulis oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala. Pada pembahasan yang lalu kita telah membacakan perkataan daripada penulis, ya, kewajiban untuk ingkar terhadap taghut. Jadi pembahasan tentang taghut ini seringkali Bapak Ibu dijadikan, ya, kambing hitam, karena memang di sana ada orang-orang yang keliru dalam memahami masalah taghut, sehingga mereka sering melabeli sesuatu yang berselisih dengan mereka, yang tidak sama dengan apa yang mereka yakini dengan taghut. Maka disinilah kita mesti mempelajari apa itu taghut, karena taghut ini istilah Allah. Ini adalah istilah Qur'ani yang terdapat dalam Al-Quran istilahnya, sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 156. Allah berfirman, wa man yakfur bit-taghut, barang siapa wa may yakfur bit-taghut wa yu'min billah, ya, barang siapa yang kufur kepada taghut dan beriman kepada Allah, faqad istamsaka bil urwatil wuthqa, maka sungguh dia telah berpegang teguh dengan tali yang kokoh. Jadi Allah mengatakan faman yakfur, ya, bit-taghut, barang siapa yang ingkar kepada taghut dan beriman kepada Allah, wa yu'min billah, dan beriman kepada Allah, faqad istamsaka bil urwatil wuthqa, maka sungguh dia telah berpegang teguh dengan tali yang kokoh. Maka taghut ini adalah istilah syar'i, ya, istilah Al-Qur'an. Maka, ya, orang-orang yang salah dalam memahami taghut maka tidak boleh kita sapu rata. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga sebagian orang ada yang menganggap dan memframing, hadirin yang diberikan oleh Allah, orang-orang yang mempelajari kitab tauhid itu keliru. Alasannya apa? Alasannya kitab ini juga dipelajari oleh orang-orang radikal dari kalangan, ya, Khawarij, ya, pada abad ini, kelompok, ya, Daesh atau ISIS, ya. Maka kita katakan, ya, yang
yang dipegang oleh ISIS itu tidak hanya kitab tauhid ya, bahkan mereka juga berdalil dengan Al-Quran. Padahal Al-Quran itu jauh ya, adalah kalamullah. Itu juga menjadi dalil mereka. Tidak hanya kitab tauhid ya. Namun apakah ketika mereka memakai Al-Quran kita salahkan Al-Qurannya? Akan tidak adil, tidak pers yang seperti itu. Nah, sehingga ketika mereka memakai kitab tauhid Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, bukan berarti mereka benar ya, karena pemahamannya tidak sama dengan apa yang dipahami oleh para ulama yang memiliki sanad yang bersambung kepada Syekh Muhammad ibn Abdul Wahab An-Najdi rahimahullahu taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, banyak di antara orang-orang liberal ya yang ingin menyudutkan dakwah sunnah dengan ya diantaranya menuduh ya bahwasanya diantara referensi Ahlussunnah kitab Syekh Muhammad bin Wahab dituduh sebagai kitab pegangan teroris. Padahal yang dipegang oleh orang teroris tersebut bukan hanya kitab tauhid ya, Al-Quran bahkan hadis ya. Apakah Al-Quran akan kita katakan ya kitab yang mengajarkan teroris? Al-Quran ya tidak mungkin ya. Maka kita jawab Al-Quran ya tidak pemahamannya tidak seperti apa yang mereka pahami. Ya, ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Taib ya, kita lanjutkan pembahasan kita. Ini masih mengenai ya makna taghut. Karena taghut seperti yang telah kita jelaskan adalah ma tajawaza bihil abdu haddahu ya. Apa saja yang seorang hamba telah melampaui batasannya ya. Min ma'budin, dari yang disembah, au matbu'in, atau yang diikuti, au muta', atau yang ditaati. Jadi seorang hamba melampaui batas dalam menyembah. Seharusnya hanya menyembah kepada Allah, disembah selain Allah. Ini makna taghut. Kemudian seharusnya dia mengikuti Al-Quran, As-Sunnah. Seharusnya dia mengikuti kebenaran di atas segalanya. Kemudian dia mengikuti sesuatu yang menyelisih Al-Quran dan Sunnah. Seluruh aturan-aturan yang menyelisih Al-Quran dan As-Sunnah itu taghut. Contoh, Al-Quran mengharamkan misalkan contoh apa ya, khamar, minuman keras. Datang-datang ada aturan mengatakan minuman keras itu mantap ya, sebab untuk happy ya, dihalalkannya minuman keras. Ini taghut ini Pak. Jadi segala sesuatu yang diikuti yang menyelisih Al-Quran dan Sunnah gitu. Kemudian dalam ketaatan, mentaati segala sesuatu yang menyelisih Allah dan Rasulnya. Ini juga Bapak taghut ya. Contoh banyak sekali Pak ya. Iya, Allah dan Rasulnya mengatakan zina haram. Tiba-tiba ada yang membuat aturan atau ingin diikuti, ditaati, enggak. Zina itu kebebasan ya seksual katanya. Apa yang dilarang-larang ya kan? Hewan aja bebas, masa ya kita nggak boleh gitu. Nauzubillahi min dzalik. Seperti itu Pak ya. Jadi mengikuti segala sesuatu yang menyelisihi Al-Quran dan Sunnah. Itu Pak. Ini makna taghut yang disebutkan oleh para ulama, Imam Ibnu Qayyim. Kemudian hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan dia. Wa amma qala muallif rahimahullah wa amma qauluhu rahimahullah, adapun perkataan rahimahullah Syekh Muhammad ya bin Abdul Wahab yang menukilkan perkataan Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, au muta'in, atau yang diikuti, yang ditaati. Fayuridu bihi, yang beliau maksudkan adalah al-umara alladzina yuta'un, yaitu para pemimpin, pemerintah, para penguasa, alladzina yuta'un, yang mana mereka ditaati, syar'an au qadran. Apa yang masuk dengan ditaati secara syariat dan secara ketetapan? Kalau secara syariat Pak,
syariat memerintahkan kita untuk mentaati pemerintah. Dalilnya mana Pak? Ya, surah An-Nisa ayat 59. Apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan Rasulnya dan ulil amri, pemimpin di antara kalian. Nah ini, jadi secara syariat mereka para umara jamak dari amir ya, mereka harus ditaati Pak. Kemudian wa qadran, dan secara realita. Maksudnya apa? Orang yang telah memiliki kekuasaan, telah memiliki power dalam memimpin suatu negara, secara realita mau tidak mau kita harus mentaatinya Pak. Karena kita nggak punya apa-apa, nanti masih bisa masuk penjara Pak kalau nggak taat kan gitu. Ya mesti mau tidak mau ya kita taat kepadanya. Ini secara ketetapan, qadron itu artinya. Secara realita, kenyataannya seperti itu. Fal umara'u yuta'una syar'an, maka para pemimpin mereka ditaati secara syariat. Idza amaru bima la yukhalifu amrallahi wa rasulahu. Namun ada syaratnya, idza, apabila mereka memerintahkan kepada hal-hal yang tidak menyelisihi perintah Allah dan Rasulnya. Jadi mentaati pemerintah itu tidak mutlak sifatnya, muqayyad istilah itu, tidak secara umum Pak, namun dalam hal tertentu. Apa yang tertentu itu? Kalau tidak menyelisihi perintah Allah dan Rasulnya, kalau tidak menyelisih agama. Nah, karena disebutkan dalam hadis sahih ya, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Ya, tidak ada ketaatan kepada makhluk, pemimpin termasuk makhluk ya, dalam bermaksiat kepada Allah Sang Maha Pencipta Al-Khaliq. Jadi nggak ada, kalau seandainya pemerintah hari ini nyuruh kita berzina gitu, jangan Pak, jangan ditaati. Ya, kita tetap mengakui dia sebagai pemerintah, namun ketika menyelisihi perintah Allah dan Rasulnya, jangan. Kalau kita taati juga, ya berarti kita ya telah melampaui batas dalam yang ditaati. Ini Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa fi hadhil hali la yasduqu alaihim. Ya. Dalam kondisi ini maka mereka tidak dibenarkan. Ya, tidak dibenarkan kalau memerintahkan kepada apa yang menyelisihi agama Allah, mereka tidak ditaati. Ya. Annahum tawaghitu, maka mereka adalah taghut-taghut gitu. Jadi kalau seandainya mereka menyuruh menyelisihi perintah Allah dan Rasulnya, maka dikatakan bahwasanya mereka itu sudah melampaui batas kan gitu. Wal wajibu lahum 'ala ar-ra'iyati as-sam'u wa ta'atu. Wajib ya atas rakyat untuk mereka adalah mendengar dan taat. Itu pada dasarnya seperti itu Pak. Pada dasarnya rakyat itu wajib taat, mendengar dan taat kepada pemimpin. Iya, sebagaimana dalam surah An-Nisa tadi ayat 59. Wa ta'atuhum li ulatil amri fi hadzal hali bi hadzal qaidi ta'atun lillahi azza wa jalla. Dan ketaatan mereka, ketaatan rakyat terhadap pemerintah dalam hal ini dan dengan ketentuan ini bihadal qaid. Bagaimana ketentuannya Pak? Selama pemerintah tidak menyelisih siapa Pak? Allah dan Rasulnya. Jadi rakyat mentaati, mendengar dan taat kepada pemerintah dalam kondisi ini dan dalam ketentuan ini ya. Ini adalah bentuk ketaatan kepada Allah ya. Ini adalah bentuk ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Walihada yanbaghi an nulahidha hina nunafidhu ma amara bihi waliyul amri.
Maka oleh sebab itu kita mesti harus memperhatikan ketika kita melaksanakan apa yang diperintahkan oleh pemerintah itu, mimma tajibu ta'atuhu, yang mana ya perintah pemerintah itu adalah di antara kewajiban yang wajib ditaati di dalamnya. Karena apa? Annana fi dzalika nata'abbadu lillahi ta'ala. Kita ketika mentaati pemerintah itu dalam hal ini dalam rangka kita beribadah kepada Allah. Jadi ketika kita taat kepada pemerintah untuk apa? Untuk kita mendapatkan pahala. Wa nataqarrabu ilaihi bi ta'atihi, dan kita mendekatkan diri kepada Allah dengan mentaati pemerintah. Hatta yakuna tanfiduna li hadzal amri qurbatan ila Allah azza wa jalla, sehingga ya pelaksanaan kita terhadap perintahnya pemerintah itu adalah bentuk pendekatan diri kepada Allah azza wa jalla. Wa innama yanbaghi lana an nula'ila dzalik, maka mesti bagi kita untuk memperhatikan perintah pemerintah yang wajib kita taati itu. Kalau seandainya perintahnya tidak menyelisih Al-Quran dan As-Sunnah, perintah Allah dan Rasulnya, maka ketika kita mentaatinya berarti kita sedang beribadah kepada Allah dan sedang mentaati firman Allah. Surah An-Nisa berapa tadi bang? 6:59. Iya, karena yang menyuruh kita taat kepada pemerintah Allah. Jadi ketika kita taat kepada pemerintah berarti kita sedang mengamalkan firman Allah azza wa jalla. Namun seperti yang kita katakan tadi, taat kepada pemerintah muqayyad, ya, tertentu Pak, tidak mutlak, ya, tidak ya begitu saja, namun ada syarat dan ketentuan. S dan K berlaku. Bagaimana syarat dan ketentuannya Pak? Selama ya perintah atau ketetapan pemerintah tersebut tidak melanggar perintah Allah dan Rasulnya. Tidak melanggar ini maksudnya tidak menyelisihi. Kalau lampu merah bagaimana Pak? Ini wajib. Kenapa? Karena lampu merah tidak menyelisih Al-Quran dan Sunnah. Dan lampu merah ada kemaslahatannya untuk mengatur supaya tidak terjadi ya kecelakaan dan dalam lalu lintas. Ini wajib. Jadi kalau ada yang melanggar lampu merah Pak, walaupun Ustadz berdosa juga. Helm, ini ketetapan pemerintah, ya. Kenapa? Karena tidak melanggar syariat Allah helm. Bahkan helm ini termasuk ya maqasidus syariah, termasuk tujuan syariat. Karena di antara tujuan syariat ada 5 tuh Pak ya. Di antara 5, dari 5 ini banyak cabang-cabangnya, yaitu ya hifzun nafs, menjaga jiwa, menjaga diri, ya, supaya jangan diri ini sia-sia ketika berkendara, jatuh, pecah kepala gitu ya. Nah, makanya disebut helm. Jadi helm ini sesuai dengan syariat Pak, sesuai dengan maqasidus syariah gitu ya. Tujuan daripada syariat Islam untuk menjaga jiwa, menjaga diri. Tiba sekarang Pak pakai sorban aja. Kok pakai sorban aja Pak, nggak pakai helm? Helm akhirat lebih utama, helm akhirat pula. Ya. Ini nggak tepat Pak ya, konteksnya tidak tepat ya. Nah ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian itu makna taat kepada pemerintah secara apa Bang? Secara syariat. Artinya syariat memerintahkan kita untuk taat kepada mereka. Dalil ya Al-Quran dan As-Sunnah. Kalau dari hadis banyak sekali kalau kita kupas dalilnya. Ya. Nah, kemudian kata beliau wa amma ta'atul umara'i qadran. Nah, dan adapun mentaati pemerintah, para pemimpin qadran secara takdir gitu ya, secara ketetapan gitu. Fa innal umara'a idza kanu aqwiya'a fi sultatihim fa innan nasa yuti'unahum biquwwati sultani wa illam yakun biwazi'il imani. Adapun mentaati pemerintah karena ketetapan ini kita lebih kita artikan secara bebas, realita gitu ya, karena kondisi gitu. Mentaati pemerintah karena kondisi
Fa innal umara, karena sesungguhnya para pemimpin itu idza kanu aqwiya, kalau seandainya mereka kuat ya. Pemerintah kalau kuat ya, fi sultatihim, dalam kekuasaannya, fa innan nasa yuti'unahum, dan manusia rakyatnya akan mentaatinya biquwwati sultan, dengan kekuatan yang dimiliki oleh pemerintah tersebut. Ya, contoh aja di masa Orde Baru Pak ya. Nggak ada yang ini Pak ya, nggak ada yang suka berkuar-kuar ya, dikit aja mengkritik hilang, bahkan orang bertato aja banyak yang hilang Pak ya. Iya, ini apa? Nggak bisa ngapain kalau seandainya pemerintah itu memiliki kekuatan seperti itu Pak ya. Maka mau tidak mau rakyatnya mesti tunduk, karena rakyat lemah, penguasa punya kekuatan, maka secara realita mesti rakyat itu taat. Wa illam yakun biwazi'il iman, meskipun tidak ada dorongan keimanan ya, mau nggak mau harus taat gitu, walaupun masyarakatnya nggak tahu ataupun kurang memahami ayat yang memerintahkan secara syariat, kita mesti taat kepada pemerintah. Lianna ta'ata waliyil amri takunu biwazi'il imani wa hadhihi hiya ta'atun nafi'atu. Dan ya, ketaatan kepada pemerintah itu ya mesti sebenarnya idealnya gitu Pak ya, idealnya itu mesti didorong oleh keimanan gitu. Dan ini adalah taat yang bermanfaat. Kenapa? Kalau kita mentaati pemerintah Pak, niat kita ikhlas karena kita ingin mengamalkan firman Allah, karena Allah, maka setiap kali kita pakai helm, ya Allah, saya mentaati ini ya Allah, mentaati pemerintah ini karena Engkau ya Allah, Engkau yang menyuruh, dapat pahala Pak, dicatat sebagai pahala. Tapi sebaliknya, kenapa pakai helm Pak? Kalau tidak pakai helm kena tilang awak gitu ya. Tidak ada ya, berarti bukan kena biwazi'il iman, bukan karena dorongan iman, tidak dapat pahala, kena hanya takut dengan ya tilang nih Pak ya, ini nggak dapat pahala. Ini Pak ya, ini pentingnya niat. Disinilah perlunya niat ya. Niat itu luar biasa, karena niat itu diantara fungsinya adalah tumayyizu bainal adah wal ibadah, membedakan antara kebiasaan dan ibadah. Ini Bapak Ibu, jadi kebiasaan kita kan ini Pak ya, pakai helm iya. Nah, ini mesti kita niatkan Pak, sebelum pakai helm itu kita niatkan ini ya Allah, dalam rangka mentaati perintah Engkau menyuruh taat kepada pemerintah, saya pakai helm ini. Nah, ini insya Allah itu yang dapat pahala. Ini Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itulah yang dikatakan wahadhihi ta'atun nafi'atu. Inilah dia taat yang bermanfaat. An-nafi'atu liwulatil amri, bermanfaat juga terhadap pemerintah, kepada pemerintah gitu. Wan nafi'atu linnasi aydan, bermanfaat juga untuk manusia. Jadi kalau kita taat karena dorongan iman Pak, manfaatnya untuk pemerintah, karena pemerintah nggak banyak buat aturan lagi Pak, nggak banyak tilang-tilang lagi, orang itu sudah taat karena dorongan iman gitu. Nggak mesti ada ya pasal sekian, ayat sekian, nggak mesti lagi. Ya sami'na wa ta'na ya, rakyatnya taat karena rakyatnya taat karena dorongan keimanan. Itu bermanfaat bagi pemerintah dan juga bermanfaat bagi manusia itu sendiri ya. Kemudian kata beliau, wa qad takunu ta'atu biwazi'is sultan, terkadang ketaatan itu juga disebabkan oleh dorongan ya, kekuasaan, karena ada keterpaksaan. Bihaitsu yakunu qawiyan yakhshan nasu minhu wa yuhabunahu, karena pemerintah itu kuat ya, atau tidak jarang juga pemerintah itu yang diktator gitu ya. Nah, sehingga manusia takut, ya rakyatnya takut kepadanya ya, dan mereka gentar, yuhabunahu, mereka rakyatnya gentar terhadap pemerintah seperti itu ya. Seperti yang di mana itu Pak, di Korea Utara Pak ya. Nah, kan nggak bisa ngapa-ngapain rakyatnya ya, gentar semua. Kenapa? Pemerintah berjalan dengan tangan besi, dan itu pun dalam Islam tidak juga benar, karena pemerintah yang benar itu pemerintah yang adil,
Bagaimana pemerintah yang adil, Pak? Pemerintah yang menjalankan aturan Allah dan Rasulnya serta tidak menzolimi rakyatnya. Jadi hablum minallahnya bagus, hablum minannasnya mantap. Nah, itu pemerintah yang adil. Dan kalau seseorang menjadi pemerintah yang adil, luar biasa, Pak. Ya, pahalanya. Di antara pahalanya itu, Pak, dia akan dinaungi nanti di padang mahsyar oleh Allah, di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Sab'atun yudhilluhumullah fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluhu. Ya, 7 golongan yang akan Allah naungi kelak di padang mahsyar, tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Yang pertama, Rasul mengatakan al-imamul adil. Seorang imam, pemimpin yang adil. Adil di sini adalah menerapkan, menegakkan aturan Allah dan Rasulnya, kemudian ya mengayomi dan tidak menzalimi manusia. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak curang, dia tidak main pukul saja. Nah, karena di hari kiamat kelak, dalam hadis sahih Muslim, ini hadis sering kita dengar, Pak, ya. Ada 2 kelompok penghuni neraka yang siksaannya keras sekali. Belum pernah terlihat sekeras itu siksaannya, kata Rasul. Sinfani min alinnar lam arhuma, kata Rasulullah. Ada 2 golongan penghuni neraka yang amat keras siksaannya, belum pernah aku lihat sekeras ini. Orang kena siksa yo babayo. Ya, kata Rasulullah, keras betul gitu, Pak. Iya. Yang pertama, kelompok itu adalah qaumun ma'ahum ya asiyatun ka'adnabil baqar yaqribuna bihin nasa. Kelompok yang pertama ini adalah sekelompok kaum, sekelompok penguasa ini. Ma'ahum siyatun, dia punya cambuk-cambuk, megang cambuk ya. Ka'adnabil baqar, cambuknya itu seperti ekor sapi. Yadribuna bihan nas, yang mereka pukul dengan cambuk itu rakyatnya, manusia. Dia siksa orang, tidak sejalan dengan dia main pukul saja, main siksa, main bunuh. Ya, ini siksaannya sangat amat pedih, Pak, di akhirat. Kemudian yang kedua, nisaun kasiyatun ariyat, wanita yang kasiat berpakaian namun telanjang. Artinya pakaiannya tidak menutupi auratnya, malahan membuat daya tarik yang tersendiri gitu. Nauzubillahi min dzalik, terhadap laki-laki yang bukan mahramnya. Ini, Pak. Jadi diktator itu bukan bagian dari Islam juga, Pak, ya. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kalau seandainya ada pemerintah diktator, apakah kita memberontak? Tidak. Jangan. Rasul melarang kita selama dia masih mendirikan salat. Naam, ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Li'annahu yankilu biman khalafa amrahu, karena dia ya pemerintah yang diktator itu dia akan menyiksa. Yankilu itu menyiksa, ya. Biman khalafa amrahu, bagi siapa saja yang menyelisihi aturannya, atau disiksanya terus, ya. Nah, jadi ada orang yang mentaatinya karena kerasnya, karena tangan besinya, karena kediktatorannya. Namun ada juga pemerintah yang ditaati karena keadilannya. Itulah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rakyatnya taat ya kepada beliau, para sahabat semua rakyatnya luar biasa. Ya, ini hadirin. Kemudian Umar bin Khattab juga. Ya, Utsman juga. Namun yang memberontak hanyalah orang-orang yang terpengaruh, ya, terkena syubhat, khawarij, naudzubillahi min dzalik. Baik. Kemudian kata beliau, hadirin yang dimuliakan oleh Allah, berkata, ya, melanjutkan Syekh Shalih Al-Utsaimin, walihada naqul, oleh karena ini, ya, oleh karena itu kita katakan, innan nasa ma hukamihim fi hadhil mas'alati lahum ahwal. Manusia, interaksinya manusia, hubungan manusia dengan pemerintahnya dalam permasalahan ini ada beberapa kondisi. Nah, ini adalah kondisi-kondisi bagaimana hubungan kita, ya, sebagai manusia dengan pemimpin. Yang pertama, al-halul awal, ya, al-halul ula, ya, kondisi yang pertama, an
yuqawwiya al-wazi al-imaniyah wa radi as-sultaniyah wa hadhi akmalu ahwali wa a'laha. Iya. Yang pertama, kondisi yang pertama, dorongan keimanan terhadap pemerintah untuk mentaati pemerintah itu kuat. Sementara itu juga ya lawan dari dorongan ya tidak mentaati pemerintah karena tekanannya itu sama gitu. Jadi maksudnya hadirin yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kondisi yang seperti ini ya, ini adalah kata beliau hadi akmalu ahwal ya wa ala, ini kondisi yang paling sempurna dan yang paling tinggi. Maksudnya ini apa? Maksudnya dorongan keimanan itu ya untuk mentaati pemerintah itu ya itu kuat ya. Demikian juga ketidakmauan untuk dipaksa di sini ya tentu sifatnya untuk hal-hal yang bertentangan dengan aturan Allah dan Rasulnya. Nah, jadi kalau seandainya dorongan keimanan ya untuk mentaati pemerintah dan tidak mau untuk dipaksa untuk melakukan apa yang menyelisihi Allah dan Rasulnya itu kuat ya kan, maka ini adalah bentuk kondisi yang sempurna. Karena kalau seandainya kita dipaksa ya untuk bermaksiat, misalkan pemimpin yang memiliki kekuatan kemudian memaksa kita misalkan ya untuk mempersekutukan Allah gitu ya, maka ketika kita tidak mau ya untuk mentaatinya dalam kondisi seperti ini ya, maka ini menunjukkan ya kesempurnaan keimanan kan gitu. Kemudian al-halus tsaniyah, kondisi yang kedua ya an yad'ufa al-wazi'ul imaniyu wa radi'u sultaniyu wa hadhihi adna al-ahwali wa akhtaruha ala al-mujtama' ala hukamihi wa mahkumihi wa li'annahu idha dha'ufa al-wazi'u al-imaniyu wa radi'u sultaniyu hasalatil fawdi ya al-fikriyati wal khuluqiyati wal amaliyah. Jadi kondisi yang kedua ini kalau seandainya ya dorongan keimanan ya untuk mentaati pemerintah itu lemah, kemudian juga ketika kita tidak mau ditekan ya untuk hal-hal yang maksiat pun lemah gitu ya, maka ini adalah kondisi yang terendah gitu ya, adnal ahwal, kondisi yang terendah dan yang paling berbahaya terhadap masyarakat. Artinya apa? Jadi kalau seandainya kita tidak ada dorongan untuk lemahnya, dorongan untuk mentaati pemerintah, kalau mereka menyuruh kita mentaatinya dalam kebenaran itu lemah ya, maka tentu akan terjadi fawdah ya, keributan, pemberontakan ya, tidak akan ada kestabilan ya di dalam pemerintah itu Pak. Karena yang satunya tidak mau mentaati pemerintah, akhirnya apa? Akan terjadi kekacauan dan yang semisalnya. Kemudian untuk menolak juga tekanan-tekanan yang mengajak untuk mentaati pada hal-hal yang dimurkai oleh Allah juga rendah, sehingga akan melahirkan ya penjilat-penjilat gitu ya. Ya, penjilat kepada pemerintah, disuruh yang haram ikut juga, yang penting mendapatkan ridha daripada pemerintah meskipun memerintahkan kepada yang buruk. Ini maka yang benar itu adalah pertengahan Pak ya, kita memiliki dorongan untuk mentaati pemerintah kalau seandainya memerintahkan kepada yang hak, dan juga kita tidak mau ya mentaati kalau seandainya diperintahkan untuk berbuat maksiat kepada Allah, seperti itu Pak. Jadi kalau seandainya kondisi yang kedua ini banyak, maka ini akhtar kata beliau, ini berbahaya terhadap
masyarakat itu. Ala hukami, dan juga terhadap pemerintah, karena lemah dorongan keimanan untuk mentaatinya sehingga dikit-dikit memberontak, itu juga akan menimbulkan kekacauan gitu. Dan juga berbahaya terhadap rakyat mahkumi ya, yang di apa namanya itu, yang di bawah hukam ya, yang di bawah pemerintah rakyatnya itu. Li'annahu idza dha'ufa al-wazi'ul imani, kalau seandainya dorongan keimanan ya itu lemah, kemudian waradi'us sultaniyu ya, kemudian ketidakmauan gitu ya, penolakan ya terhadap apa namanya itu untuk disuruh untuk hal yang maksiat itu ya, kalau seandainya itu juga lemah ya, maka kata beliau hasolatil fawdi ya, fawda ya, wa al-fikriyah, maka akan timbul ketidakstabilan ya pemikiran dan juga akhlak serta amal ya, serta tindakan-tindakannya juga tidak akan stabil lagi Pak. Akan terjadi hal-hal yang bisa menimbulkan ya dampak negatif terhadap masyarakat dan pemerintah. Ini Pak ya, kalau seandainya dorongan keimanan untuk mentaati itu lemah, kemudian juga untuk tidak mentaati perkara-perkara yang menyelisihi Al-Quran dan Sunnah juga lemah gitu ya. Ini akan menimbulkan dia dampak negatif gitu. Kemudian al-halus salisah, kondisi yang ketiga, an yad'af ya, atau an yad'ufa al-wazi'ul imaniyu wa yuqawwi ya, wa yuqawwiya ar-radi'us sultani, wa hadhihi ya martabatun wusta, li'annahu idza qawwiya ar-radi'us sultani sara aslah lil ummah fil madhhar, fa idza tafat quwwatu sultan ya fala tas'al an halil ummah wa su'i amalihi. Kemudian ya, apabila dorongan keimanan itu lemah, kemudian yang kuat ya adalah menolak gitu ya terhadap ajakan dari ataupun tekanan ya yang mengajak kepada kemaksiatan ya, itu kuat ya. Wa hadhihi martabatun wusta, ini adalah kondisi yang pertengahan. Li'annahu idza qawiya ar-radi'us sultani sara aslah lil ummah, sara aslah lil ummati fil madhhar. Maka keadaannya itu ya akan menimbulkan kemaslahatan ya terhadap umat, keadaannya ya dalam hal yang disaksikan ya terhadap umat itu. Jadi kalau seandainya ya keinginan untuk menolak ini Pak ya, menolak ajakan kemaksiatan itu kuat ya kan, artinya rakyat itu punya prinsip ya, maka secara kasat mata ini ada kemaslahatan ya, kebaikan terhadap umat itu, karena umat itu tidak tidak mudah untuk dibawa kan gitu ya, digiring apalagi kepada hal yang maksiat ya. Iya. Fa iza ikhtafat quwwatu sultan, namun ya apabila melemah gitu ya kekuatan pemerintah ya, fala tas'al an halil ummah ya, maka jangan tanya lagi tentang kondisi umat ya, wasui amalihi, dan buruknya apa namanya itu tindakannya gitu ya. Artinya kalau seandainya pemerintah juga tidak memiliki power ya, tidak memiliki kekuatan ya, kekuasaan, maka ini juga tidak bagus ya terhadap kehidupan umat gitu. Kemudian al-halur rabi'ah ya, hal kondisi yang keempat, an yuqawwiya al-wazi'ul imani wa yad'ufu ya ar-radi'u sultani fayakunul madhhar adana minhu fil halis salisah lakinnahu fima bainal insan wa rabbihi akmal wa a'la. Ya, jadi kalau seandainya yang kuat itu adalah dorongan keimanan ya, kemudian yang lemah itu kekuasaan lah gitu ya.
Fayakunul madhar adana minhu, maka keadaannya itu akan lebih rendah daripada itu, daripada kondisi yang ketiga. Ya, lakinnahu fima bainal insan wa rabbi akmal. Akan tetapi ya, antara hubungan antara manusia dan Tuhannya itu akan sempurna dan akan jauh lebih tinggi ya. Jadi kalau seandainya dorongan keimanan itu lebih kuat gitu ya, tentu hablum minallah itu lebih ya sempurna ya. Ya, dan yang melemah itu adalah unsur mentaati pemerintah karena kekuatannya gitu ya. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ya 4 kondisi yang beliau sebutkan, bagaimana manusia berinteraksi ya dengan penguasanya. Jadi memang ada manusia itu berinteraksi itu karena memang dorongan keimanannya kuat gitu Pak ya. Dan juga karena kekuasaan gitu ya. Karena tekanan juga dari kekuasaan pemerintah juga kuat gitu ya. Jadi ini kondisi yang paling bagus ya. Kenapa? Ya karena akan terjaga stabilitas negara itu. Karena kalau seandainya ingin melawan pun rakyatnya nggak berani juga gitu Pak ya. Kalau seandainya ingin memberontak ya, tidak mampu untuk melakukannya karena memang pemerintah mempunyai kekuatan gitu. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Dan yang paling parahnya itu kondisi yang kedua yang beliau sebutkan tadi. Ya, dorongan keimanan dari masyarakat itu lemah gitu ya. Kemudian kekuatan pemerintah juga lemah. Nah, jadi ini akan apa? Akan mudah untuk memberontak gitu ya. Akan terjadilah berbagai macam kemudaratan di tengah-tengah masyarakat. Kemudian kondisi yang ketiga kita ulang lagi ya, kita perjelas lagi gitu ya. Iya. Dorongan keimanan untuk mentaati pemerintah itu lemah. Namun yang kuat dari sisi pemerintahnya gitu Pak ya. Ini pertengahan kata beliau. Iya. Karena kalau seandainya pemerintah itu kuat gitu Pak ya. Kalau seandainya pemerintah itu kuat gitu ya, maka akan menimbulkan kemaslahatan untuk umat. Jadi umat itu bisa dihandle-nya kan gitu. Namun kalau seandainya melemah kekuatan pemerintah, udah akan berbagai macam keributan tidak bisa akan diatasi. Lihat aja diaman Pak ya, pemerintahnya lemah gitu, sehingga yang satu daerah lain pemerintahnya, satu yang daerah lain lagi, sehingga satu yang lainnya saling berebut juga, perang terus. Ini Pak ya. Ini maksudnya seperti itu ya. Kemudian yang keempat, ya, dorongan keimanannya kuat, imannya rakyatnya kuat gitu Pak ya, untuk mentaati pemerintah itu, tahu mereka punya iman yang kuat. Ya, namun yang untuk kekuatan pemerintahnya lemah gitu ya. Maka yang keadaan yang seperti ini lebih rendah daripada yang ketiga. Akan tetapi ya, hubungan manusia dengan Rabbnya karena keimanannya kuat, dia tentu lebih sempurna dan lebih tinggi. Ini wallahu alam ya, tentang pembagian manusia, bagaimana interaksi manusia dengan pemerintah. Seperti itu Pak ya. Taib, kemudian kita lanjutkan ya perkataan daripada Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab di sini. Qala al-muallif rahimahullahu taala, wat tawaghitu katsiratun. Taghut itu banyak jenis dan ragamnya. Jadi taghut itu banyak Pak ya. Namun ada di sini ya pembesarnya. Iya. Ru'usuhum khamsah. Pembesarnya ada 5. Iblisu la'anahu Allah. Yang pertama iblis ya, semoga dilaknat oleh Allah. Kemudian waman ubida. Yang kedua, siapa saja yang disembah. Wa waradin, dan dia ridho karena disembah. Siapa saja yang disembah dan dia ridho Pak. Dia suka untuk disembah. Dia senang untuk disembah. Ini. Jadi yang pertama apa Pak? Iblis. Yang kedua orang yang suka disembah, siapapun itu, mau orang jin gitu ya. Iya, dia suka untuk disembah. Kemudian yang ketiga, waman da'an nasa ila ibadati nafsihi. Siapa saja yang mengajak manusia untuk
menyembahnya gitu ya. Nah, jadi kalau ada orang mengajak orang untuk menyembahnya, untuk mengakui kehebatannya, dia mengakui ilmu gaib misalkan, atau dia bisa memasukkan orang ke dalam surga, ya dia punya surga sendiri, ada Pak ya, atau dia bisa menyelamatkan pengikutnya dari neraka, dia menjaga gawang neraka. Ini tauhid yang seperti itu Pak ya, tauhid itu. Wa man idda'a syai'an min ilmil ghaib. Kemudian yang kelima, siapa saja yang mengklaim ya, dia mengetahui walaupun syai'an, walaupun sedikit dari ilmu gaib ya, dia mengklaim mengetahuinya, maka itu adalah tauhid. 6. Ya, kemudian Syekh Al-Utsaimin mengatakan di sini, wat tawaghid, tawaghid ini jamak dari taghut. Ya. Maka taghut telah ya terdahulu penjelasannya. Apa itu taghut, Bang? Ma tajawaza bil abdu haddahu min ma'budin au matbu'in au muta'in, itu ya. Segala sesuatu yang hamba melampaui batasannya, dari yang disembah, diikuti dan yang ditaati, itu ya. Kemudian ru'usuhum, ini artinya adalah zu'ama'uhum, pembesar-pembesar mereka. Wa muqalliduhum, ya, khamsatun ya. Dan yang mengikuti mereka, yang taklid kepada mereka. Nah, ini hadirin yang diberikan oleh Allah ya. Kemudian yang iblis ya, iblis ya, adalah syaitan ya. Iblis itu nenek moyangnya syaitan, Pak. Dan iblis ini minal jin, dia dari golongan jin, iblis itu. Jadi iblis itu adalah wasyaitonir rajim al-la'in, syaitan yang terkutuk, yang terkutuk, yang terlaknat ya. Alladzi qala Allah taala lahu, yang Allah berfirman ya menjelaskan tentang iblis ini, wa inna 'alaika la'nati ila yaumiddin, sesungguhnya atas engkau laknatku sampai hari ya perbangkitan. Artinya Allah telah melaknat iblis. Laknat itu artinya apa Pak? Allah jauhkan darinya rahmat Allah. Wa kana iblisu ma'al malaikah fi suhbatihim ya'malu bi amalihim. Iblis itu ya dahulu bergabung bersama malaikat ya, mereka berteman dengan malaikat iblis itu. Dan dia melakukan apa yang dilakukan oleh malaikat, beramal dengan amalan malaikat. Walamma amara bisujud, walamma umira bisujud li adama dhahara ma fihi minal khabath wal iba wal istikbar ya. Ketika diperintahkan untuk sujud kepada Adam, maka barulah tampak ya keburukan, kebusukannya, kemudian keengganannya dan kesombongannya. Wa aba wastakbara, dia enggan dan dia sombong. Wa kana minal kafirin faturida min rahmatillah, dia termasuk orang-orang termasuk kepada golongan orang kafir, kemudian dia ditolak, dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah berfirman tentang iblis ini sebagaimana dalam surah Al-Baqarah ya, ayat 34, wa idz qulna lil malaikah usjudu li adama fasajadu illa iblisa aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, ya sujudlah kalian kepada Adam. Malaikat semuanya sujud Pak, kecuali iblis. Iblis enggan, menyombongkan diri, sehingga dia termasuk ke dalam golongan orang-orang kafir. Na'udzubillahi min haula'i zu'ama ya, minat tawaghid ya. Kita berlindung kepada Allah dari pembesar taghut. Jadi ada 5 nih Pak. Thayyib ya. Karena sudah masuk waktu Isya, mungkin ya kita cukupkan di sini dahulu ya pembahasan kita. Insyaallah taala kalau seandainya masih ada kesempatan yang akan mendatang pada waktu yang akan datang, kita lanjutkan kembali. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.